Shalom, puji Tuhan. Seluruh jemaat GB Gerapena yang Tuhan kasihi, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa kita semua dimanapun kita berada, kita ada dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan langsung saja mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman-Mu, dan biar firman-Mu akan mengingatkan kami, menguatkan kami, dan memberikan kami jalan keluar dan kemenangan. Karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, yang menghidupkan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan baca dulu satu ayat firman Tuhan, yaitu 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai seterusnya. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca, ada beberapa poin yang kita akan renungkan pada saat ini. Yang pertama, Alkitab mengajarkan untuk kita menguasai diri dan jadilah tenang. Jadi yang pertama, ayat 7 mengingatkan kepada kita untuk menguasai diri dan jadilah tenang. Kenapa kita harus bisa menguasai diri dan jadi tenang? Karena Alkitab berkata supaya kita dapat berdoa. Nah, hari-hari ini kita diperlukan sekali supaya bisa menguasai diri dan juga bisa tenang dalam menghadapi keadaan yang sedang kita alami. Secara manusia, saya juga rasanya agak, maaf kata, bete begitu dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini. Tetapi Alkitab ingatkan kepada kita agar kita bisa menguasai diri dan jadilah tenang. Yang terlebih adalah supaya kita dapat berdoa, Nah, untuk itu jangan kita biarkan kesempatan ini untuk kita mau berdoa. Jangan sampai kita malas untuk berdoa. Situasi seperti sekarang ini, jangan kita terhanyut dengan keadaan situasi. Tapi Alkitab mengatakan supaya kamu dapat berdoa. Kita harus berdoa. Penting. Kita percaya doa itu adalah yang dapat mendatangkan kuasa dalam hidup kita. Orang percaya. Kita harus mendoakan pemerintah kita yang sedang menghadapi keadaan seperti sekarang ini. Agar diberikan kemampuan, hikmat. Bisa mengatasi semuanya berjalan dengan baik. Kita berdoa untuk para medis yang sedang berjuang, ya, menghadapi orang-orang yang terkena wabah tersebut, agar diberikan perlindungan, diberikan kesehatan. Kita berdoa untuk korban-korban yang terkena COVID-19, keluarga-keluarga mereka, Tuhan tolong mereka. Kita berdoa untuk keadaan ekonomi negara kita, bangsa kita. Ya, hari-hari ini mungkin sudah orang banyak yang merasakan betapa begitu semakin sulit, ya. Tetapi kita percaya doa bisa memampukan dan menolong, memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga kebijakan dari pemerintah betul-betul dapat diterima oleh rakyat dengan baik. Dan terlebih juga kita berdoa supaya ini dapat teratasi dengan cepat, ya. Dan kita rindukan situasi ini akan berlalu dengan cepat. Sehingga kita semua dapat merasakan kemenangan yang datangnya untuk bangsa dan negara kita. Makanya kita perlu berdoa. Kita berdoa. Tadi Alkitab berkata menguasai diri, jadi tenang supaya dapat berdoa. Kemudian yang kedua, ayat 8 sampai 10, yaitu kita diajar untuk mengasihi sesama. Kita harus mengasihi sesama. Mengasihi sesama dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, kata Alkitab. Jadi kalau kita mengasihi, kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian tidak bersungut-sungut. Nah, ini perlu kita praktekkan, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam situasi seperti sekarang ini, justru kelihatan kasih-kasih. Apakah kasih kita tetap ada buat sesama, atau kita menjadi orang yang cuek,
jadi orang yang apatis, jadi orang yang gak peduli dengan keadaan saudara kita. Alkitab mengajarkan kita harus tetap mengasihi sesama. Dan kita lakukan sekali lagi dengan sungguh-sungguh dan dengan tidak bersungut-sungut. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak bersungut-sungut. Kita mau menolong orang-orang yang membutuhkan. Ya. Bapak Ibu saudara Tuhan, tadi saya membaca di info GB Grapena ada satu tayangan tentang makan gratis buat Gojek online. Saya melihat tayangan itu, saya bersyukur ada orang yang punya hati seperti itu. Saya berdoa akan ada banyak juga orang-orang yang punya hati seperti itu, yang mau mengasihi sesama tanpa kita memandang bulu, tanpa kita memandang agama, tanpa kita memandang suku dan apapun. Kita mau mengasihi sama, sehingga orang melihat dari hidup kita ada kasih Kristus yang memancar dari hidup kita. Jadi pentingnya Bapak Ibu Tuhan, dalam situasi seperti sekarang ini kita harus tetap belajar bisa mengasihi sesama. Jangan egois, jangan hanya untuk kepentingan diri kita saja, tapi kita ingat begitu banyak orang yang memerlukan pertolongan hari-hari ini. Nah, untuk itu biarlah kita mau terus mengasihi sesama kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan kasih orang melihat bahwa kita adalah murid-muridnya Kristus. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yaitu kita diajar untuk memperkatakan perkataan firman. Dikatakan ayat 11a, jika ada orang yang berbicara, baiklah berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita berbicara hari ini, Alkitab berkata, berbicaralah seperti orang menyampaikan firman Allah. Di sini kita diajar untuk apa? Memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Dalam situasi yang tidak enak, yang tidak nyaman, mari Bapak Ibu, kita terus mau memperkatakan perkataan firman. Perkataan firman yang keluar dari mulut kita. Kita percaya perkataan firman itu mendatangkan kuasa buat hidup kita. Mungkin secara manusia mustahil, tak bisa kita memperkatakan perkataan firman, sebab bagi Allah tidak yang mustahil. Mungkin kita sedang dalam keadaan ketakutan, kita memperkatakan perkataan firman, waktu aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Mungkin kita sedang gelisah, ya, jiwa kita sedang tidak tentram dan sebagainya. Kita bisa berkata seperti pemazmur, hai jiwaku, tenanglah, tenanglah. Kenapa? Karena kita masih punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Nah, situasi seperti sekarang ini, penting sekali kita memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Terus kita katakan firman Tuhan Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu pagi hari bangun, katakan perkataan firman. Meskipun mungkin situasinya dalam keadaan yang kurang baik. Mungkin kita kurang sehat, keadaan ekonomi kita mungkin lagi sedang kurang baik, pekerjaan kita kurang baik, usaha kita kurang baik. Tetap kita memperkatakan perkataan firman. Terus kita memperkatakan perkataan firman. Ya, sehingga kita percaya perkataan firman itu akan jadi rema, jadi kenyataan buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, satu kali saya membaca satu artikel, ada yang berkata begini, bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah memprotek kita dari virus-virus apapun. Nah, ini saya percaya ini harus kita lakukan dengan perkataan iman. Kita bisa mengatakan demikian, darah Tuhan Yesus Kristus dapat memprotek hidup kita dari virus-virus apapun, sehingga tubuh kita jadi tubuh yang sehat, ya. Tubuh kita mengalami pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang ajaib. Nah, ini perlu kita terus bangun melalui apa? Perkataan-perkataan firman. Ya, perkataan-perkataan firman yang kita imani. Hal itu jadi kenyataan buat hidup kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian Tuhan, mari kita terus belajar memperkatakan perkataan firman dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, dikatakan memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Di situ dikatakan supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin dikatakan. Nah, kita rindu Bapak Ibu Tuhan, dengan kita bisa menguasai diri tenang, kita bisa berdoa, kita doakan banyak hal. Kemudian kita mempraktekkan dengan kita mengasihi sesama kita
dengan sungguh-sungguh, dengan tidak bersungguh-sungguh. Kemudian kita memperkataan-perkataan firman, dan kita percaya Bapak Ibu, melalui semuanya ini nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui hidup kita. Nah, untuk itu dalam kesempatan seperti sekarang ini, kita percaya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, mungkin kelihatannya kecil, sepele, tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, untuk sesama, dan biarlah itu bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kita rindu melalui gereja kita, Tuhan dimuliakan. Kita rindu melalui kehidupan jemaat GB Grapena, di mana mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Kita rindu melalui pekerjaan usaha jemaat GB Grapena, nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan akan terus bisa memakai Bapak Ibu, ya, untuk mempermuliakan namanya. Melalui kehidupan apa? Kehidupan kita semua. Dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Melalui kehidupan kita. Ya penting kita mau. Kita mau untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Akhir kata, mari Bapak Ibu, terus kita jaga kesehatan kita. Ya, kita mau bertindak hati-hati, bijaksana, minta hikmat Tuhan, jangan gegabah. Ya, kita masih terus mendengar instruksi-instruksi dari pemerintah, biar kita terus ini jadi pengarahan buat kita. Dan Bapak Ibu, stay at home, tetap di rumah, ya. Dan biarlah apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Mari kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu terus menuntun hidup seluruh jemaat GB Grapena di mana mereka berada. Tuhan, Kau sana ini saat ini mereka sedang menghadapi pergumulan, masalah. Dalam nama Yesus kami mengangkat tangan, dan kami percaya tangan Tuhan sanggup menjamah tangan kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, ketika kami angkat tangan, Tuhan bisa turun tangan untuk menolong kami, memberikan kami kemenangan, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami kesembuhan, dan memberikan kami pertolongan. Terima kasih Bapa di surga. Lindungi seluruh jemaat GB Grapena dengan kuasa darah Yesus, sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami tubuh yang sehat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus lagi 2 kali. Haleluya. Amin.